Jangan bengong aja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustazah suaranya kecil. Sebentar. Masih kecil kah? Kecil banget, Us. Suaranya masih kecil. Yang lainnya teman-teman lainnya masih kecil suaranya? Suara anak Iya masih kecil Ustazah. masih kecil? Iya, kecil Ustazah. Kecil jauh gitu, Us. Sebentar. Duduk mamnya, Dek. Masih belum jelas, masih jauh. Teman-teman, masih jauh kah suara anak? Iya, jauh, Us. Kenapa ini ya? Masih jauh? Masih kecil? Tidak, Ustazah. Sudah lebih Sudah? jelas. Sudah lebih jelas. Alhamdulillah. Nah, kita mulai ya. Alhamdulillah. Eh, kita mulai dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma' wa min ilmi la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wili. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan untuk bisa melanjutkan kelas bahasa Arab kita via online dengan kitab Durusul Lughah. Dan salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman mohon diberi uzur, mungkin karena Uktifani ada keperluan jadi agak telat mengirimkan apa, link Zoom-nya. Nah, tetap semangat teman-teman semuanya. Ustazah. Semangat, Ustazah, insya Allah. Nah, kita doakan juga teman-teman yang sedang sakit ataupun keluarganya yang sedang diberi nikmat sakit oleh Allah SWT, semoga bisa bersabar, berbanyak istighfar dan berhusnuzon kepada Allah SWT, karena setiap keadaan yang Allah SWT berikan kepada kita pasti ada hikmah di dalamnya. Bersabar dan carilah pahala di dalamnya. Nah, sekarang baru bergabung ada 18 orang. Masih banyak yang belum gabung. Yang sakit kemarin ada izin 5 atau 6 orang ya. Nah, seperti biasa kita sebelum mulai melanjutkan pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya kita murojaah dulu ya teman-teman.
Jelas ya suara anak? Jelas Ustazah. Nah, Jelas alhamdulillah. Ustazah. Alhamdulillah kita murojaah materi-materi yang sudah kita pelajari mulai dari awal kemarin. Sekarang mau tanya dulu. Bentar. Ya Anita, apakah mubtada itu? Ya Anita, Anak ya, Ustazah. tafadhali. Ma makna mubtada? Apa maksud dari mubtada? Mubtada adalah kata ganti subjek. Kata ganti subjek. Coba catatannya bagaimana? Mubtada Mubtada adalah isim isim isyarah kan yang di apa lembaran dari mukaddimah awal di lembaran mukaddimah awal sudah kita pelajari apa? Mubtada adalah awal suara anak masih kecil kah? Kok masih ada yang bilang kecil? Agak kecil Ustazah. Agak kecil? Masih kecil? Agak kecil dari yang biasanya Ustazah. Ini aja pakai pakai handset baru agak lumayan kedengeran. Sebentar, sebentar. nah ya. Sekarang masih kecil? Dan seperti biasanya Ustazah. Tidak seperti biasanya. Iya. Ada yang Ustazah. Belum suaranya kadang kecil, kadang gede. Kayak nah, semoga ini sudah anak betulkan. Ya, kita sambil murojaah ya teman-teman ya. Coba tadi Uti Anita. ya mubtada isim rofa dan makrifah yang terletak di awal kalimat. Oh, nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaidah penyusunannya bagaimana? Kaidah penyusunan jumlah ismiyah bagaimana? Yang ada 3. Ismiyah. Kaidah penyusunan jumlah ismiyah yang pertama mubtada dan khobar harus Mubtada dan khobar harus rofa. harus rofa. Yang kedua mubtada dan khobar harus sama. Dari sisi jenis dan jumlah. Ya, mubtada harus yang ketiga mubtada harus Mubtada dan khobar harus makrifah. yang ketiga mubtada saja. Yang ketiga ini syaratnya harus Oh iya, untuk mubtada mubtada harus saja. Mubtada harus ma'rifah dari isim makrifah. ma'rifah. Alhamdulillah. Nah, jadi mubtada ini harus dari isim ya. Dari isim karena ini jumlah ismiyah dan dia harus rofa. Jika itu untuk isim yang terlihat jelas akhir katanya berakhiran dhamma. Jika tidak terlihat jelas maka diberi keterangan menduduki keadaan rofa seperti pada isim ma'rifah, jenis isyarah, isim isyarah, hadza dan zalika. Kalau khobarnya dia juga harus rofa berakhiran dengan tanda dhamma. Nah, kemarin kita sudah banyak ketambahan apa kosakata baru ya. Nah, jadi kira-kira Nuhti Anita tadi sekarang coba yang lainnya. Aulia Nur Aini, yang Ya, lainnya Bu. bisa ditutup mic-nya ya.
yang lainnya bisa dimatikan dulu mic-nya biar kedengaran jelas. Suara Ya, Bu. temannya Muarifah bisa ditutup dulu mic-nya. Nah, kita akan mengartikan dari tugas kemarin, tugas di halaman 17 ya, nomor 1 sampai nomor 11. Baik, Coba Bu. tadi Uti Aulia Nur Aini nomor Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 ya, Bu. nomor 1 dan 2 coba dibaca dan diterjemahkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Nomor 2, Nah, Ar-rajulu wakifun. Lelaki itu berdiri. laki itu berdiri. Kalau ditutup buku ini sudah hafal belum kosakatanya ini? Insya Allah Ustazah sambil menghafal. Sambil menghafal, dihafalkan kosakatanya ya, supaya bertambah banyak majemuk, banyak kata-kata yang sudah dipahami dan Baik, dihafalkan. Nah, baik Ustazah. ahsanti barakallahu Uti Aulia. Wafik barakallah Ustazah. Nah, sekarang Ukti Nur Khalifah. Nah, Ustazah, Baik. Artikan ya, anak yang membacanya asukaru hulwun. Apa artinya asukaru hulwun? gula itu manis. Ulun. At-talibu maridun. Belajar itu sakit. Jadi sakit. Ahsanti barakallahu fiik. Ukti Rika. Nah, Ustazah. Loh, suara anak yang lainnya apa? Ada yang tidak mendengar suara anak? Terdengar, Ustazah. Jelas Ustazah. Ustazah. Dengar, Ustazah. Nah, Ukti Rika. Adiku jamilun. Ayam jantan itu cantik. Bagus. Ayam jantan Oh bagus ya, gitu ya. bagus. Karena ayam jantan ini jangan cantik. Ya, Ya, Ustazah. bagus gitu ya. Atau Ya, indah. Ustazah. Mm-mm. Ad-daftaru jadidun. Buku itu baru. Buku itu baru. Nah, Mas Sandi Barakallahu fi Uti Rika. Sekarang Wafik barakallah, Uti Ustazah. Rini. Uti Rini bisa mendengar suara anak? Uti Rini. Umu Ata. Iya, Ustazah. Umu Ata. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Pedagang itu kaya. Ad-dukanu maftuhun. Toko itu terbuka. Toko itu terbuka. Al-waladu fakirun. Anak laki-laki itu fakir. Ya, Santi Barakallahu fi. Bentar, Barakallah, Ustazah. sebentar. Sekarang coba selanjutnya Putri ini kasih. Ya, Ustazah. Putri ini kasih. Selanjutnya at-tufahu ladzidun. Apel itu enak, Apel itu lezat. Ya, lezat. ladzidun lezat. Nomor 11 ini kalau di PDF-nya ini at-tabibu tawilun wal maridu qasirun wal maridu. Tapi kalau di kitabnya tertulis wal mudarrisu ya. Mudarisu ya. Wal mudarrisu. Nah, Naam. Ustazah. Coba at-tabibu tawilun wal mudarrisu qasirun. Artinya apa? Dokter itu tinggi dan pasien itu pendek. Sen itu. Anti wal mudarrisu apa wal maridu? Wal maridu. Wal maridu. Naam. Ahsanti barakallahu fiik. Kemarin kita coba untuk kata-kata yang baru ini kitabnya masih ditutup dulu ya. Kalau kita murojaah kitabnya ditutup dulu. Coba selanjutnya. Ukhti Nur Aini. Hadir Ustazah. Ukhti Nur Aini. Coba terjemahkan kosakata yang baru kemarin. Yang tamarin itu ya Ustazah. Belum? Sebentar.
Oh, anak yang kita. atas ya. Coba anak bahasa Indonesia bisa di bahasa Arab kan ya? Dicoba ya. Nah, Ustazah. Kertas itu, batu itu berat. Batu apa berat? Al-hajaru, al-hajaru. Oh, Berat? Apa berat kemarin? Fakilun. Tak? Fakilun. Takil. Diulang coba. sakilun. Batu itu berat. Al-hajaru sakilun. Kalau kertas itu ringan, Kertas itu ringan. apa kertas? Kertas. Belum hafal Ustazah. Belum hafal. Tidak, sudah di murojaah belum? Apa kertas? Al-waroku. Ringan apa ringan? Al ringan wakifun. Ya, Ustazah. Wakifun tuh berdiri. Berdiri. Teman-teman, apa coba ringan? Khafifun. Fakifun. Baik. Coba Uti Nuraini. Berarti apa? Kertas itu ringan? Al-waroku khafifun. Ahsanti. Barakallahu fiik. Uti Nuraini. Semangat ya. Nah, Ustazah jazakillah khair. Sekarang Uti Anita tadi sudah ya? Sudah Ustazah. Sudah. Uti Puput. Uti Puput. Nah, Ustazah. Uti Puput. Coba. Kitab itu baru. Al-kitabu jadidun. Alkitabu jadidun. Dan pena itu lama. Wa wa wal kolamu lama apa ya? Wal kolamu apa Wal lama? kolam lama. Apa lama? Teman-teman bisa dibantu? Qadimun. Qadimun. Wal kolamu kodimun. Ya, di kamu Bu, kitab itu baru dan pena itu lama. Ulangi ya Ustazah. Ya, digabung coba. Kitab Oh, itu baru dan pena itu Alkitab lama. Alkitabu jadidun wal kolamu kodimun. Ahsanti barakallahu fiik. Syukran Ustazah. Teman-teman semangat untuk memurojaah kosakata setiap ada kalimatu jadid. Ya, setiap ada kata-kata yang baru diusahakan untuk dimurojaah supaya memperbanyak perbendaharaan kosakata Arab bahasa Arabnya. Nah, dimurojaah kah setiap harinya atau paling tidak sepekan berapa kali? Teman-teman? 2 kali Ustazah. 2 Satu kali kali. Ustazah. Sepekan 1 kali? Subhanallah. Tak tidak apa, anak berusnudon, antuna sudah pintar-pintar semua. Jadi murojaahnya cukup sepekan sekali ya. Bukan Ustazah karena aduh waktunya tuh pas free-nya tuh pas hari Ahad loh Ustazah. Oh begitu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemudahan dalam memanajemen waktu, mengatur waktu ya. Amin. Ya Allah, maaf. Amin Ustaz. Nah, jadi supaya ada dalam 24 jam setiap harinya yang kita punya, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk memanjakan diri kita mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, salah satunya ilmu bahasa Arab ini. Nah, kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Nanti kita lanjut ke tanya jawab, latihan-latihan. Nah, alhamdulillah. Jadi sampai kita masuk ke pelajaran ad-darsus salis, sudah paham ya? Kemarin kita sudah mempelajari tentang isim ma'rifah yang diawali dengan tanda al, ya. Dengan tanda al. Jadi kalau sudah isim nakiro yang berakhiran dengan tanwin, ketika didahului atau kemasukan al, maka dia menjadi isim ma'rifah.
menjadi isim ma'rifah, yaitu kata benda yang sudah ditentukan. Kalau kalau masih nakiro dia masih umum. Jadi ketika sudah kemasukan al, maka dia harus tidak boleh berakhiran tanwin. Jadi antara al dan tanwin, akhiran tanwin tidak boleh dipertemukan, tidak boleh jadi satu, karena nanti rancu. Karena al itu sebagai tanda isim ma'rifah, sedangkan tanwin, akhiran tanwin itu adalah sebagai ciri dari isim nakiro. Nah, jadi sudah ada berapa isim ma'rifah yang sudah kita pelajari, teman-teman? Ada berapa? Udah 7. Yang ada 7 macamnya. Yang sudah kita pelajari ada berapa? Mulai dari pelajaran Oh, Darsul Awal. Itu Ustazah. isim 3. ma'rifah, Ada isim berapa? ma'rifah. Ya, ya. Ada berapa isim ma'rifah yang sudah kita pelajari? Tadi 2, Ada 3, berapa? Ustazah. 4 isim isyarah. Ada 3 ya, berapa Ustazah. jenis? Ada berapa jenis? Isim isyarah Ya, sama sama isim domir Isim al domir. yang sama isim diawali apa? dengan huruf al. Sama Isim al isyarah. ya. Isim yang baru 2 ya. 2 Isim Ustazah. isim isyarah yaitu hada dan zalika. Lalu isim yang Yang diawali diawali dengan al. al. Baru 2 ya dari Iya, isim baru 2. ma'rifah yang kita pelajari. Nah, sekarang kita lanjut ke tamarin. Ke tamarin, latihan-latihan yang pertama al-awal. Iqra waktu ma'adabdi awakhiril kalimah. Baca dan tulislah dengan mengikat atau mengharokati akhir dari setiap kata. Jadi ini untuk pendalaman, eh, apakah kita sudah memahami manakah yang boleh berakhiran kasro apa tanwin atau manakah yang tidak boleh. Nah, coba sekarang nah tunjuk dulu melanjutkan yang tadi. Oh, langsung terlihat Ukti Khayyara. Yang lain bisa dimatikan dulu mic-nya. Ukti Khayyara ada? Naam, Tafadhali. naam, Antuna baca naam. 3 Hadir Ustaz. ya, anti baca satu baris ini ya. Halaman 17 ini. Hmm, hmm. Yang satu bahasa. Yang alif ya. Anti sehat kah? Alhamdulillah, Anti sehat kah? alhamdulillah sehat Ustaz. Nah, Yang tafadhali. satu Ya, yang at-talibu. Yang itu Ustaz. Iqra kan ya. Iqra waktu tamarin yang pertama, nomor pertama. Tamarin yang pertama al-awal. Iqra waktu madhabdi awakhirul kalimat. Baca dan tulislah dengan disertai memberikan harokat pada akhir katanya. Jadi ini ya, pemahaman apakah kita sudah memahami dari ciri khas isim ma'rifah maupun isim nakiro. Manakah yang boleh bertanwin, manakah yang tidak boleh. Coba Naam. nanti baca. Al-bab, al-babu. Nah, artinya Ya, al-babu itu pintu. ya. Terus At-tajiru. tajiru, Itu pedagang. mm-mm, An-najmu. Itu bintang. bintang itu. Al-qamaru. Itu bintang. Ya, jadi Al-qamar. al-babu pintu itu, at-tajiru pedagang itu. Karena ini sudah ditentukan ya, kalau isim ma'rifah berarti maksudnya pedagangnya itu sudah ditentukan, pedagang itu. Terus, Al-qamaru. Bintang, bulan itu. mm-mm, Adiku. Ayam jantan itu. mm-mm. Al-ma'u. Air itu. Ahsanti, barakallahu fi ukhti khayyara. Masih barakallah Ustazah. Yang lainnya, ukhti Widyarti Palu, ukhti Widyarti Palu. Iya, Oh, naam Ustazah. tafadhali dilanjutkan baris berikutnya, bawahnya. Bawahnya ya Ustazah. Nah, Asariru. hmm, Asariru. hmm,
Ranjang Ustazah ya. Nah, ranjang itu. Itu. Al-baitu. Mm-mm, Rumah itu. mm-mm, Al-masjidu. Masjid itu. ya. Ar-rojulu. Apa Arrojulu. rojulu? Saya lupa. Arrojulu. Apa arrojulu teman-teman? Anak laki-laki itu. Itu. Anak laki-laki apa laki-laki? Laki-laki. Oh ya laki-laki. Ya, arrojulu berarti Kemudian Laki-laki. laki-laki itu atau pria itu. Terus asukaru, as-sukaru. asukaru. Jangan dipanjangkan asukaru, kafnya pendek. Kapnya pendek. As-sukaru. Ya, apa? As-sukaru. Lupa Ustazah. Gula itu. Gula itu. Itu. Ya, terus Baru. Alwaroku. alwaraku, Kertas itu. kertas itu. Alhamdulillah, Santi Barakallahu Fiik, Uti Widiarti. Coba teman-teman, ya, ini tafadholi kita murojaah dulu al-kalimatul jadidah yang kemarin. Al-Qamaru apa coba Al-Qamaru? Bulan. Bulan. Bulan itu. Jadidun Baru. baru, qadimun Lama. ditutup ya kitabnya ya, teman-teman. Naam Ustazah. Naam. Wasikhun Wasifun. Bersih. wasikhun Kotor. 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 Nazifun nazifun Bersih. Bersih. si. Terus harun Apa? harun. Panas. Har panas. Baridun baridun Dingin. Sejuk. dingin. Nih, terus saghirun Kecil. Panas. Kecil. kabirun Besar. maftuhun Buka. terbuka, maksurun Patah. patah, sakilun Ringan. sakilun Berat. berat, khafifun Ringan. jamilun Bagus. Cantik. Indah. bagus indah, wakifun Berdiri. berdiri, jalisun Duduk. duduk. Alhamdulillah, ahsantuna barakallahu fikun. Alhamdulillah. Sebentar. Kita lanjut ke tamarin yang kedua. Asalnya imla'il faragha fi mayali biwadil kalimatin manasibah. Jadi ini disuruh mengisi titik-titik yang kosong dengan kata yang sesuai dengan kata-kata yang cocok. Coba dengan kata-kata yang sudah kita pelajari ya, jangan di luar dari konteks yang sudah kita pelajari. Jadi seperti ini yang pertama, titik-titik ghaniyun, cari mubtadanya, khabarnya sudah tersedia. Tinggal kita cari mubtadanya yang cocok. Berarti kalau mubtada harus isim ma'rifah. Ummu Abid, hadirah? Hadir Ustazah. Ummu Abid, tafadhali. Al-awwal ma kalimatul manasibah bi ghaniyun, apa kata yang cocok untuk ghaniyun? At-tajiru ghaniyun. Apa? At-tajiru ghaniyun. Artinya? Pedagang itu kaya. Santi barakallahu fiik. Yang nomor dua. Ana Ustazah? Tafadhali. Nah, masih Anti? Boleh lihat kitab Ustazah? Boleh. Ini di layar ada. Boleh. Kitabnya tafadhali boleh. As-sukaru hulwun. As-sukaru hulwun. Artinya?
Gula itu manis. Gula itu manis. Ahsanti barakallahu fiik. Fiik barakallah Ustazah. Nah, sekarang Umu Anissa, Ukhti Alawati Umu Anissa. Tafadhali. As-salisa wa rabi. Ukhti Alawati Umu Anissa. Ya, Bu. Tafadhali Ya, Bu dilanjutkan. Ustazah. 2 soal selanjutnya. Nomor 3 ya. Ya, dan 4. Apa kata-kata yang cocok untuk khobar maridun? At-tolibu maridun. Ya, at-talibu. Panjangnya At-tolibu. pokoknya panjang. Artinya apa? At-talibu maridun. Apa udah diganggu yang ke sana? Kenapa? Apa artinya At-tolibu. Anak laki-laki itu sakit. At-talibu bukan anak laki-laki. Oh, iya. Murid. Ya, siswa. Siswa itu sakit. Nah, Arabi yang keempat. Bentar. Lazizun. Apa yang lezat? Lazizun, lezat. Ya. At-tufahu lazizun. Apel itu lezat. Alhamdulillah. Ahsanti barakallahu fi ukhti Hafiz Alawati. barakallah Ustazah. Sebentar. Sekarang Ibu Tini hadir? Nah, Ustazah hadir. Tafadhali al-khamis wasadis. 2 nomor selanjutnya, Bu. Tawilun itu ya Ustazah ya. Ya, tawil. Arrojulu tawilun. Ya. Pria itu tinggi. Pria itu tinggi. Pria itu tinggi. Yang keenam. Qasirun. Qasirun. Al-kursiyun. Al-kursiyu qasirun. Artinya kursi itu pendek. Pendek. Nah, ahsanti barakallahu fi. Wafik barakallah Ustazah. Afwan. Kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Nah, ikhtar kalimatan minal qaimati alba. Ini disuruh memilih ya. Tunasibal kalimat allati fi qaimah. Ini jadi disuruh memilih kata yang di kolom B dicocokkan dengan kata-kata yang ada di kolom A. Ya. Coba dicoba ya. Tayani, ada Tayani? Tayani Mulyani? Nah, Ustazah hadirah. Fadali. Yang pertama at-talibu. At-talibu di kolom yang hamzah, di kolom hamzah. Dicocokkan ya Ustazah ya? Ya, dicocokkan dengan kata yang di kolom ba. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Ya, siswa itu sakit. Satu lagi. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Artinya? Toko itu terbuka. Toko itu terbuka. Ahsanti barakallahu fiik. Wafik barakallah Ustazah. Jazakillah khairan. Amin wa yaki. Ukhti Lismayanti? Nah, Ustazah. Ukhti Lismayanti belum ya tadi ya? Belum. Tafadhali. At-tufahu ladzizun. Apel itu lezat. Apel itu lezat. Satu lagi. Alma'u harun. Ya. Apa artinya? Air Artinya apa? itu panas. Ya, air itu panas. Jangan digabungkan ya. Al-ma'u ya, tidak boleh bertanwin. Oh iya. Ya, ahsanti barakallahu fiik. Wafik barakallah.
Ukti Imah Fatimah? Bisakah Ukti Imah? Atau yang izin menyimak tadi ya? Ukti Rahmatia? Ya, Ustazah. Tafadhali, dua yang tersisa. Silakan. Al-hajaru saqilun. Artinya? Batu itu berat. Al-qalamu mak al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Pena itu patah. Patah. Mainnya di luar dulu. Afwan teman-teman, anak kok terperontal keluar ini tadi. Kita lanjut, kita tadi sudah selesai ya yang untuk tamarin yang ketiga. Sekarang ada al-kalimatul jadidah. Ada ketambahan lagi kosakata baru. Ada hulwun. Apa hulwun tadi? Manis. Manis. Maridun. Sakit. Kanu. Toko. Bukan toko. Waniyun. Kaya. Tawilun. Tinggi. Tawilun ini kalau ke atas tinggi, kalau ke samping berarti panjang, memanjang ya. Fakirun. Miskin. Kir. Qasirun. Pendek. Pendek. Atufahu. Apel. Apel atau fahu. Apel. Naam, alhamdulillah. Bulbul manis. Dihafalkan ya teman-teman, setiap ada kosakata yang baru di murojaah. Ustazah Alfan, tadi yang adukanu tadi apa ya Ustazah? Toko. Toko. Itu. Toko. Loh, mana pensilnya Ibu, Nak? Sebentar. Nah, ini. Nah, kita lanjut ke halaman 19 ya. Nah, sekarang kita mempelajari tentang huruf-huruf yang ketika menghadapi kedahuluan al.
Jadi dari 28 huruf hijaiyah itu terbagi yang huruf hijaiyah yang 28 ya, kita menghitungnya 28 karena ada yang menghitungnya berjumlah 29 kalau alifnya dimasukkan, kalau ada yang menghitung 30 kalau lam alif juga dimasukkan. Tapi kita memakai yang 28. Karena lam alif ini tidak kurang tepat kalau dimasukkan ke dalam huruf hijaiyah karena ini adalah huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna. Jadi di sini adalah al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyah. Jadi ada huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Di sebelah kanan ini adalah huruf qamariyah. Ketika didahului al, maka alnya terbaca. Yang sebelah kiri adalah ketika alnya ketemu huruf-huruf syamsiyah sehingga alnya tidak terbaca, dileburkan ke dalam huruf setelahnya. Sehingga pembedanya kalau untuk syamsiyah adalah huruf syamsiyah hurufnya bertasdid setelah ada al. Ibaratnya al itu seperti bintang. Ketika bintang bertemu bulan, maka dia akan terlihat. Tapi ketika bulan tersebut bertemu bintang tersebut bertemu matahari, maka dia akan menghilang, tidak terlihat. Seperti itu. Jadi di sini ada yang sebelah kanan. Coba dibaca sambil langsung diartikan ya, teman-teman. Coba. Fahira. Fahira tadi sudah belum ya? Belum, Ustazah. Tafadhali Baca nomor 1 sampai 5 ya. Yang bagian sebelah kanan al-huruful Yang mana? qamari al-huruful qamariyah dan huruf syamsiyah. 3 saja. Jadi sebelah kanan dan sebelah kirinya. Al-abu. Yang itu Ustazah. 6. Al-abu. Ayah. Ayah. Terus Al-babu. Pintu. sebelah kirinya. Jadi Oh, al-abu sebelah. at-tajiru. At-tajiru. Pedagang. Ya. Terus yang kedua. Al-babu. Pintu. As-sawbu. Gaun. Gaun bukan Ustazah. Baju. Oh, baju. Baju Ya. itu. Terus nomor 3. Al-jannatu. Surga itu. Ya, surga atau kebun ya, saya. Oh, kebun. Terus Addiku. Addiku. apa adikku? Addiku apa ya? Jantan itu. Oh, jantan. Ayam Ayam jantan ya? Ayam jantan. Ayam jantan itu. Ya, dilengkapi ayam jantan. Ayam jantan. Ya, ahsanti barakallahu fiik. Mufaira. Wa fiik barokallah Ustazah. Sekarang Uhti Nur. Uhti Nur. Nah, Ustazah. Ini Uhti Nur siapa ini ya? Nur Fatah, Ustazah. Oh, Nur Fatah. Tafadhali. Sehat Uhti Nur Fatah. Kok suaranya lemas? Lagi tenggorokan lagi sakit, Ustazah. Oh, mau menyimak kah? Bisa kah ini? Kalau mau Iya, menyimak. Ustazah. Menyimak aja, Ustazah. Syafakillah. La ba'sa tuhur insyaallah. Padahal kita ganti. Uti Nurfita. Uti Nurfita. Nah, Ustazah. Uti Nurfita juga sakit kah? Nah, Ustazah. Menyimak aja. Nggih. Syafakillah. Amin. Bahasa tahu Indonesia. Ratna, Ukti Ratna. Siapa saja? Ukti Ratna ini juga sakit? Enggak, Ustazah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tafadhali dilanjutkan dari nomor 4 sampai 6. Al-khimaru, keledai. Al-khubzun, roti. Dari Al-ainu. yang sebelah kanannya al-himaru, az-zahabu. Al-khimaru, keledai.
Az-zahabu emas. Al-khubzu roti. Ya. Ar-rajulu laki-laki pria itu. Mm-mm. Al-ainu mata. Az-zahratu bunga. Nah, Santi barakallahu fiik. Hafiz barakallah. Abid. Iya, Ustazah. Tafadhali. Lanjutkan. 3 baris selanjutnya. Al-goda, al-goda'u, makan siang. Makan Ya. siang. Nah, makan siang. Naam. As-samaku, ikan. Mm-mm. Alfamu, 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 mulut ya, mulut. mulut. Asyamsu, matahari. Ya. Al-qamaru, bulan. Mm-mm. As-sadru, Apa dada. saudara? Dada. Dada. Santi barakallahu fiik. Dik barakallah Ustazah. Oke. Habibah, Dega. نعم Khair, أستاذة. khair. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tafadhali, 3 baris selanjutnya, نعم 10, 11, 12. ya أستاذة. Al-kalbu anjing. Ad-dhaifu ini duyuf Ustazah. Ad-dhai. Ini Dhaif. bukan duyut tuh, jamannya nanti. Ini mufradnya ad-dhai. Ad-dhaifu. Dhaif tetamu. Ya, tamu. Al-ma'u air. Mm-mm. At-talibu pelajar. Ya, Al-waladu pelajar. anak. Mm-mm. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Ya. Az-zahru. Al-zahru. Zahru ni tak pasti Ustazah. Zahru. Punggung. Oh, punggung. Punggung. Oh, ni awal kali Ustazah. Zahru. Ya, al-zahru. Ahsanti barakallahu Naam. fiik. Jazakallah khairan. Amin. Wa yaki. Nah, sekarang coba yang belum siapa ini? Uti Bubut sudah? Udah tadi Ustazah, kalau maki ya nggak apa-apa. Mau apa tadi? Lagi ya? Belum, Ustazah. Siapa Oh, yang ada yang belum? belum. Oh, ada yang belum siapa? Utika. Ana, Ustazah. Apa tadi? Dari Tinggal 2 baris. Ana. Al-hawa'u, udara. Al-lahmu, daging. Iya. Al-yadu, tangan. Mm-mm. An-najmu, bintang. An-najmu bintang. Ahsanti barakallahu fiik. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. 20. Nah, ini kita disuruh membaca masih tentang pemahaman ya, tentang isim ma'rifah dengan penambahan kosakata yang baru. Iqra'il kalimat Katia waktu baha mura'iyan qaidan nutqil hurufil qamariyah wasyamsiyah. Jadi ini disuruh membaca kata-kata yang sudah tersedia di bawah ini dan menulisnya dengan memperhatikan kaidah pengucapan tentang huruf-huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Manakah yang alnya terbaca, manakah alnya yang tidak terbaca atau dileburkan ke dalam huruf setelahnya. Nah, seperti biasanya, tafadholi karena ini sudah semua ya yang membaca. Tafadholi yang mau membaca lagi. Saya, Satu, Ustazah. Uktika kah? Iya, Ustazah. Ana, Ustazah. Oh, lagi. Kak, barusan ya. Sekarang coba yang siapa? Tafadholi, tidak apa-apa. Sudah tiga kata. Uktika, tafadholi Uktika. Yang dibawa, Ustazah, yang al-baitu. Ya, al-baitu. Al-baitu, rumah itu. Addiku, addiku ayam jantan itu. Al-mudarrisu, guru itu. Ya, Santi barakallahu fiik. Umu Khadijah. Umu Habibah ketika. Naam.
Al-babu, pintu. At-talibu, pelajar. Mm-mm. Pelajar itu. Mm-mm. As-sukkaru. As-sukkaru. Gula, As-sukkaru. Ustazah. Iya, gula. As-sukkaru, gula. Nah, Santi barakallahu fiik. Umu Abid tadi angkat tangan, Umu Abid. Naam Ustazah. Tafadhali, lanjutkan. Al al-aj al-akhu. Belum sebelumnya. Tadi habis setelah as-sukkaru. Ba'da sukkaru, Buku tulis. adaf dibaca. Adab taru. Mm-mm. Buku tulis. Lanjutnya. Al-akhu. Saudara laki-laki. Ar-rusulu. Rasul. Ya, ar-rasulu utusan. Utusan ya. Santi. Al-wajahu. Wajah ya Ustazah. Nah, wajah. Santi barakallahu fiik. Coba ganti lagi. Ukhti Anita. Ana Ustazah. Lanjutkan Ukhti Anita. As-sodiqu. Apa sodiku? Sodik itu Teman apa? ya. Teman. Aman ya, Ustazah. Aman. Aman itu Terus? Al-Qur'anu. Al-Qur'an. As-sholatu. Sholat itu. Al-Ka'batu. Ka'bah itu. Nah, Santi barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallahu. Nah, selanjutnya Ukhti Rika. Nah, Ustazah. Tafadhali. Ar-ra'su Rasul. Ar-ra'su kepala. 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 Terus? Al-isba'u. Al-isba'u. Jari. Al-isba'u jari. Oh, jari. Terus? Asobun. Apa asobun? Asobun. Sabun. Sabun. Iya. Satu lagi. Azufru. Kurang paham Ustazah. Azufru kuku. Ya, kuku. Kuku. Nah, Santi barakallahu fiik. Barakallahu Ustazah. Semangat ya. Insyaallah Ustazah. Terus Umata. Ya, Ustazah. Tafadhali. Al-fajru. Ya. Al-fajar Ustazah. Ya, fajar. Az-zuhru. Apa ini Ustazah? Zuhur ya. Ini kalau zuhurnya doma zuhur, waktu zuhur ya. Kalau yang tadi az-zuhru itu punggung, doknya fathah. Nah, hati-hati, bahasa Arab ini berbeda, harokatnya saja sudah berbeda makna. Az-zuhru punggung, kalau az-zuhru ini waktu zuhur. Terus satu lagi Al-asru, waktu asar ya. Ya, waktu asar. Santi barakallahu fiik. Ukhti ini kasih. Al-maghribu. Maghrib. Ya. Al-isya'u. Isya. Santi barakallahu fiik. Jadi sudah memahami ya teman-teman. Jadi harap dibedakan antara isim ma'rifah dan isim nakirah. Itu pelafatannya harus dibedakan. Dan juga ini pelajaran tentang al yang bertemu dengan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Manakah yang dibaca alnya terbaca, manakah yang alnya tidak terbaca, terlebur dengan huruf setelahnya. Kalau dari penulisan ke yang tidak terbaca huruf syamsiyah itu berarti huruf setelah alnya di tasdid. Tapi bukan berarti menandakan huruf tersebut di tasdid itu adalah huruf yang ganda. Tidak, hanya saja sebagai cara pelafatan dari alnya yang tidak terbaca sehingga diberikan tasdid menjadi at
at-talibu as-sukaru. Seperti itu. Nah, dari pelajaran yang antar sosialis ini sudah bisa dipahami, teman-teman? Ya, insya Allah Ustazah. Ya. Jadi, insya Allah masih tentang pembelajaran isim. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Darasun Rabi'u. Darsul Rabi'. Darsul Rabi'u. Masih semangat, teman-teman? Ya Ustazah. Si Ustazah. Alhamdulillah. Jangan lupa di murojaah ya. Itu kosakata yang baru tadi ya. Insya Allah Ustazah. Alhamdulillah. Ya Allah, semoga Allah beri kemudahan. Amin. Al-baitu fil bait. Ini kita ke pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat ini adalah tentang pengenalan huruf jar. Apa itu huruf jar? Sebentar. Huruf jar adalah huruf huruf jar adalah huruf yang menjadikan yang bertanda kasroh bukan menjadikan isim setelahnya itu menjadi kasroh. Jadi seperti di sini al-baitu menjadi kalau kemasukan kedahuluan huruf jar yaitu huruf jar fi. Nanti huruf jar itu banyak ya teman-teman. Jadi di sini ada huruf jar fi. Ini berat maka al-baitu yang awalnya al-baitu berakhiran dhamma rofa, maka ketika didahului dengan huruf fa ini fil menjadi fil baiti, menjadi al-baiti, menjadi jar kasro. Masih ingat ya tanda jar itu ada yang tanda awalnya adalah dengan kasro. Jadi al-baitu yang awalnya isim rofa ketika kemasukan huruf jar dia menjadi isim majrur. Jarnya dengan tanda kasro. Dia isim majrur karena dia kedahuluan atau kemasukan huruf jar fi. Ya, dia menjadi isim majrur. Apa Ustazah bisa diulang nggak huruf jar? Huruf jar. Ustazah boleh minta screennya kelihatannya nggak muncul. Udah beberapa sedang di rumah sakit menyimak jadi nggak mau buku Ustazah. Huruf jar. Sudah muncul di layar kah ini? Di anak belum Ustazah. Belum. Dan tidak muncul.
Bubur ayam. Nah, ini. Terlihat kan nih? Teman-teman terlihat? Jadi di sini Sudah, Bu Ustazah. Sudah. di sini huruf jar adalah huruf yang menjadi faktor penyebab isim yang terletak setelahnya. Setelah huruf jar tersebut harus berakhiran kasro. Jadi huruf jar nanti banyak di sini di Adar Surabi kita baru dikenalkan dua huruf jar yaitu fi dan ala. Fi dan ala. Jadi status huruf jar ini adalah mabni. Setiap huruf itu mabni ya. Mabninya keadaan tetapnya itu tergantung dari harokat akhir dari tiap huruf jar tersebut. Jadi kalau di sini pada pelajaran yang keempat, ini kita baru berkenalan dengan dua huruf jar yaitu fi dan ala. Kalau fi dia mabninya di atas apa? Di atas sukun karena fi ini jadi secara penulisan dia fa kasro dan ada huruf ya sukun. Maka dia mabni di atas sukun. Jadi di sini Ana ambil contoh sesuai dengan yang di kitab fil masjidi gitu ya. Fi ini adalah huruf jar mabni atas sukun. Sedangkan al-masjidi isim yang terletak setelah huruf jar tersebut menjadi isim yang majrur karena huruf jar. Huruf jarnya apa? Al-fa'u. Kita sebutnya al-fa'u, tidak fi ya. Kalau menjabarkan kedudukannya tidak disebut isim majrur karena huruf fi, bukan huruf fi tapi huruf al-fa'u. Gitu ya. Dengan tanda jar kasroh. Jadi yang awalnya isim tersebut isim rofa yaitu isim marfu dengan tanda dhamma, tapi ketika diawali atau dikemasukan didahului dengan huruf jar, maka isim tersebut menjadi isim majrur. Seperti al-baitu rofa masih berakhiran dengan tanda dhamma. Ketika didahului dengan huruf fi, huruf jar fi, maka dia menjadi fil baiti. Al-baiti menjadi isim majrur, bukan isim marfu lagi. Karena dia kemasukan amil atau kemasukan faktor yang menjadikan isim yang awalnya marfu menjadi isim majrur. Yaitu kemasukan huruf jar. Sehingga al-bait menjadi al-baiti. Menjadi kasro al-baitunya. Jadi fi ini adalah huruf jar mabni atas sukun. Al-baiti isim majrur dengan huruf jar fa dengan tanda jarnya kasroh. Seperti itu. Jar itu secara bahasa teman-teman artinya menarik. Maksudnya apa yang ditarik? Yaitu harokat yang asalnya di atas yaitu dhamma. Al-baitu itu kan dhamma di atas, dia ditarik ke bawah menjadi kasroh. Secara bahasanya jarnya itu menarik seperti itu. Jadi di sini status Ustazah, ya. jadi yang majrur itu Mm-mm. dia akan mengikut yang mubtada'nya Ustazah. Mubtada' yang fi itu. Fi bukan mubtada. Ya, maksudnya yang awalnya. Awalnya Ya. kalau ya jar, Uh-uh. jadi dia akan terkait kasroh. Begitu Ya. Ustazah. Jadi kalau di awal suatu isim jika didahului atau di depannya itu kemasukan huruf jar ini, huruf jar ini kan baru ada fa dan ala ya, ada fi dan ala. Maka isim setelah fi atau isim setelah ala ini menjadi kasroh. Jadi seperti contoh al-masjidu jadi fil masjidi karena kedahuluan huruf jar fi maka menjadi al-masjidi. Al-maktabu kedahuluan ala huruf jar ala menjadi alal maktabi.
Tidak boleh alal maktabu. Karena sudah kemasukan, sudah ada alasan, sudah ada faktor penyebab dia berubah menjadi jar, menjadi kasro, yaitu apa? Huruf jar. As-sariru masih isim rofa, masih isim marfu, menjadi isim majrur ketika di kedahuluan huruf salah satu huruf jar, yaitu amil. Nah, faktor penyebabnya ya menjadi isim majrur. Alas sariri, jadi alas sariri, seperti itu. Bisa dipahami kah, teman-teman? Insya Allah sudah. Insya Allah nanti ini Ana share di grup ya. Mungkin bisa di print atau dicatat dan di layar ini. Jadi menjadi isim yang awalnya berakhiran dengan dhamma, yang awalnya rofa, ketika didahului dengan huruf jar seperti fi atau ala, maka isim setelahnya menjadi majrur, menjadi kasroh. Jadi fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu alal maktabi. As-sariru alas sariri. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman? Jadi sekarang di sini kita mengenal tanda i'rab yang kedua selanjutnya, yaitu tanda i'rab jar, yaitu kasro dengan tanda kasro. Kalau yang di awal dari pelajaran pertama sampai ketiga kita baru mengenal kata-kata itu berakhiran dengan rofa dengan tanda dhamma, isim marfu saja. Di sini kita sudah mengenal isim majrur, yaitu isim yang ditandai berakhiran dengan kasro. Coba di bagian ba, coba dibaca dulu. Bisa dipahami ya teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Afan Ustazah, bisa diulang i'rabnya huruf jar? Huruf jar mabni atas sukun. Huruf jar ini nanti kan huruf jar ini statusnya adalah mabni ya, tetap. Diingat-ingat lagi dia adalah tetap. Nah, keadaan tetapnya nanti tergantung dari huruf tersebut. Berakhiran apa? Seperti kalau di fi ini kan berakhiran dengan ya sukun. Maka dia fi huruf jar mabni atas sukun. Ala juga seperti itu. Ala ini kan terdiri dari 3 huruf, ain, lam, dan ya. Ya-nya ini juga sukun, maka dia huruf jar, ala huruf jar mabni atas sukun. Kalau mabni melihat dulu dari harokat terakhirnya. Ustazah, Ya. Afwan izin bertanya, kalau yang diawali huruf jar ini, apakah secara susunan kalimatnya disebut dengan susunan kalimat ismiyah, Ustazah? Iya, susunan jumlah ismiyah dulu. Nanti insya Allah kita akan pelajari selanjutnya ya. Baik, Ustazah. Kalau secara kedudukannya itu mubtada dan khobar juga, Ustazah, atau bukan? Bukan. Oh, bukan sebagai mubtada. Oh, baik. Jazakillah khair, Ustazah. Nah, Ustazah, tadi yang Ustazah bilang yang kalau huruf jar itu berbaris kasrah, Ustazah. Ya. Tapi kalau yang di dalam kitab tuh yang tertulis ala itu, Ustazah kan baris fathah kan? Bagaimana? Yang kalau di dalam kitab ditulis kalau fi itu berbaris kasrah, kalau ala itu berbaris fathah itu. Macam mana Ustazah? Bagaimana kalau di kitab berbaris bertanda kasroh? Kalau fi kasrah kan Ustazah. Kalau Ya. ala itu fathah tu Ustazah. Ala itu kan terdiri dari 3 huruf ain, lam, dan ya itu ya. Ya. Ya-nya itu sukun. Jadi yang kasrah itu yang kasrah itu kata setelahnya. Jadi seperti alal maktabi, yang maktabinya berakhiran kasroh. Dia sebagai isim majrur. Yang majrulnya itu yang kasrah. Ya. Ya, yang kalau huruf jar itu tidak semestinya harokat kasrah Ustazah. Tidak.
Jadi Ya. maksudnya fi dan ala ini adalah huruf jar. Dia adalah huruf sebagai amil atau sebagai faktor penyebab kata setelahnya. Kalau di sini kan contohnya seperti al-baitu, al-baiti, al-maktabi. Nah, itu kata isim setelahnya itu menjadi isim majrur. Menjadi kata yang harus diakhiri dengan harokat kasro. Jadi yang berakhir harokat kasro itu adalah isim yang terletak setelah huruf jarnya. Jadi kalau ada seperti contoh sudah terlihat dengan jelas al-baitu. Awalnya al-baitu, berakhiran dengan dhamma. Setelahnya ada huruf jar fa, yaitu fi menjadi fil baiti. Jadi al-bait tidak al-baitu lagi tapi al-baiti. Al-masjidu juga seperti itu. Menjadi fil masjidi yang berakhiran kasroh adalah isim setelah huruf jarnya. Kalau huruf jarnya nanti macam-macam. Nah, sekarang ini kita baru dikenalkan dengan dua saja, fi dan ala. Fi ini mabni atas sukun, ala juga sama mabni atas sukun. Karena huruf terakhirnya ini adalah ya, semuanya ya, fi juga berakhiran dengan ya, sukun, ala juga ya, sukun. Begitu ya teman-teman. Ada yang belum paham? Ustazah, Afwan, yang ala ini ya-nya tidak terlihat ya Ustazah titiknya. Nah, nanti akan terlihat ketika mungkin seperti contohnya bergabung bersambung dengan kata ganti orang seperti alaihim. Nah, itu ya-nya ya. Begitu. Baik-baik Ustazah. Jazakillah Ya. khair Ustazah. Amin wa yaki. Jadi kalau tidak ada harokatnya seperti di fi, gini ala juga berarti sia sukun. Ada lagi? Sebelum kita ke bagian yang keba, yang lainnya, yang teman-teman lainnya sudah memahami? Afwan, Ustazah Ana mau bertanya. Ya. Jadi yang huruf jar itu semuanya berakhiran kasroh ya Ustazah? Bukan hurufnya yang berakhiran bukan huruf jarnya yang berakhiran kasro. Huruf jarnya inilah yang menjadikan kata setelahnya, kata yang terletak setelah huruf jarnya ini menjadi kasro. Contohnya seperti di situ. Al-maktabu. Awalnya al-maktabu. Karena tidak ada faktor apapun. Karena yang kita pelajari dari awal sampai pelajaran ketiga tadi masih semua kata berakhiran dengan doma ya. Kalau ma'rifat Iya, doma, Ustazah. kalau nakiro domatain. Tapi yang di pelajaran keempat ini kita mempelajari huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar adalah huruf yang menjadi faktor penyebab kata yang terletak setelah huruf jar menjadi majrur alias kasroh. Sehingga seperti pada contoh di atas pada di kitab alal maktabi ala huruf jar mabni atas sukun, al maktabi adalah isim majrurnya, isim yang berakhiran dengan tanda kasro, isim jar yang berakhiran dengan tanda kasro. Dia majrur karena kedahuluan atau kemasukan dengan huruf jar ala. Nah, Ustazah. Yang lainnya? Karena ini sudah jam 9:30 lebih ya. Karena kita tadi memulainya agak terlambat. Yang lainnya sudah terpahami kah tentang huruf jar ini? Insya Allah Ustazah. Jadi kalau ada sementara ini kita baru mengenal huruf jar fi dan ala. Jadi kalau ada fi maka kata setelahnya harus berakhiran kasroh ya. Tidak boleh dhamma lagi. Tidak boleh fil baitu, fil masjidu. Tidak boleh. Harus fil baiti, fil masjidi. Al-maktabu, kedahuluan huruf jar ala menjadi alal maktabi. Tidak boleh alal maktabu. Itu menyalahi kaidah. Menyalahi kaidah. As-sariru awalnya rofa. Tapi ketika sudah ada kedahuluan huruf jar ala, maka menjadi alas sariri. Menjadi isim majrur. Seperti itu. Naam ya. Semoga bisa dipahami. Yang lainnya, teman-teman lainnya sudah terpahamkan?
Insyaallah Ustazah. Insya Allah Insyaallah sudah Ustazah. Ustazah Wahai sedikit-sedikit. Ustazah, untuk penggunaan kata fi dan ada ini, kapan harus menggunakan fi, kapan harus menggunakan ala? Ketika dibutuhkan, ketika nanti kita sudah mau menyusun, misalkan mau menyusun suatu kalimat, maka ketika kita membutuhkannya, maka boleh dipakai. Nah, misalnya ini Ustazah, ini al-baitu menjadi fil baiti, al-kitabu, dia menggunakan alal kitabi. Kenapa tidak menggunakan fil kitabi? Itu Ustazah. Oh, maksudnya seperti itu. Lah kan Iya, nanti Ustazah. melihat contoh kalimatnya. Kalau misalkan kitab kan, masa kitab tidak, maksudnya apa? Alkitabu, misalkan kita mau memakai kalimat kitab itu ada di dalam tas, berarti pakai fil. Ya, alkitabu fil hakibati. Tidak mungkin dong kita pakai ala, karena ala fi ini kan artinya di dalam. Oh, Ala ini iya, iya, artinya iya. di atas, seperti itu. Oh, iya, Ustazah. Afan tadi belum mana artikannya? Fi-nya itu artinya di Iya, dalam. atau saya yang tidak menyimak Ustazah. Belum, Afwan. belum. Tadi memang fi artinya di dalam, ala artinya di Oh, atas. iya. Iya, Jadi nanti Ustazah. disesuaikan ketika kita mau memakai, mau menyusun suatu kalimat, ya disesuaikan kita memakai kalimat yang huruf yang mana. Iya, syukran Ustazah. Afan. Ya, Afan ya, Anda tadi kok terlewat memberikan arti dari huruf jarfi. Huruf jarfi ini artinya di dalam, dan ala ini artinya di atas. Jadi memakainya nanti menyesuaikan ketika menyusun kalimat, kita memerlukan huruf yang manakah, seperti itu. Misalnya kalau kita mau mengatakan kitab itu di atas meja, berarti al-kitabu 'alal maktabi. Kalau di dalam tas ya berarti al-kitabu fil hakibati. Enggak boleh fil hakibatu lagi karena sudah ada huruf jar fil hakibati. Seperti itu. Ada lagi? Sudah terpahami ya, teman-teman? Insya Allah sudah Ustazah. Insyaallah Ustazah. Ya Ustazah. Kita lanjutkan di bak dulu sebentar ya. Aina Muhammadun. Aina artinya di mana? Di mana? Aina Mana? Muhammadun huwa fil ghurfati. Wa fil ghurfati. Huwa fil Dia ghurfati. di Dia dalam di dalam Dalam ruangan. di dalam kamar gitu ya. Lihat kamar al-ghurfati, kamar, nggak boleh al-ghurfatu. Tidak boleh al-ghurfatu. Hati. Ya. Jadi ini kita baca dulu ya, teman-teman. Ya, bentar. Wa aina yasirun? Dan di Dan di mana Yasir? Ya. Wa fil hammami. Ya. Hammami. Dia di dalam dalam kamar mandi. kamar mandi ya, kamar mandi, bukan kamar mandi. Ini beda dengan WC ya, beda. Kamar mandi. Wa aina Aminatu? Dan di mana Aminah? Dan di mana Aminah? Terus hiya fil matbahi. Matbahi. Ya, dia di dalam dapur. Dapur. Ya, di dalam dapur. Coba yang selebihnya coba dibaca. Uti apa? Anita. Aina. Aina. Aina apa Aina? Ya, diterapkan. Alnya tadi al-qamariyah apa asyamsiyah ya? Aina apa ainal? Di mana? Coba diulang. Aina kitabu. Aina al-kitabu. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Wa alal maktabi. Ya, ainal kitabu. Tadi masuk ya, alnya ini terbaca ya, ainal kitabu. Di mana kitab itu? Huwa alal maktabi. Ya, dia ada di atas. Dia di atas meja. Pak, selanjutnya uti khayyara. Na'am, Ustazah.
Coba yang baris terakhir. Wa aina sa'atu Sa'atu. sa'ah Wa aina sa'atu dan di mana sa'a apa? Jam. jam jam. Hiya ala sariri. Ya alas sariri. Diterapkan kaidahnya tentang Hiya tulisan alnya ya. ala sariri. Ya, dia masuk asyam syia al samsia. Berarti Hiya dia ala alas sariri. sariri. Ya, Nah, dia di atas. tempat tidur ranjang. Ya, dia di atas ranjang. Di atas ranjang. Nah, jadi di sini kita bisa memahami bahwasanya ketika isim didahului atau kemasukan huruf jar, maka dia harus berakhiran jadi kasro, menjadi jar, sehingga dia menjadi isim majrur, isim yang berakhiran dengan kasro. Fil gurfati, fil hammami, fil matbahi, alal maktabi, alas sariri, seperti itu ya teman-teman. Nah, sebenarnya Ana mau melanjutkan tentang domir karena di sini kita sudah muncul domir ya, kata ganti orang. Nah, domir ini termasuk isim ma'rifah atau tidak? Termasuk Ma'rifah Ustazah. Isim ma'rifah. Kenapa kok domir ini disebut isim ma'rifah juga? Karena ketika kita menyebutkan kata ganti orang, maka kita sudah menentukan objek tentang orang tersebut, sudah ditentukan. Ingat, isim ma'rifah adalah isim yang sudah ditentukan. Jadi ketika kita menyebut huwa, berarti kita sudah menentukan, huwa adalah seorang laki-laki. Seperti itu. Di sini sudah muncul ada dua domir, huwa dan ya. Huwanya di sini kembali kepada Muhammad. Nah, huwa ini kan artinya dia seorang laki-laki. Dia seorang laki-laki. Kembali kepada Muhammad. Karena yang ditanyakan dalam pertanyaan itu adalah Muhammad. Aina Muhammad? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Nah, yang kedua, kata ganti orang kedua yaitu domir yang kedua adalah domir hiya. Hiya kembali kepada Aminah. Aminatu. Hiya artinya dia seorang wanita, seorang perempuan. Ya. Jadi kembali kepada Aminah. Wa aina Aminatu dan di mana Aminah? Hiya fil matbahi. Dia di Kamar mandi. dapur. Matbahi ya, di dalam dapur. Al-matbahi fil matbahi. Jadi huwa ini kata domir untuk mudzakkar mufrad. Mufrad tunggal. Ya, untuk mudzakkar mufrad. Iya, juga begitu. Domir untuk mu'annas mufrad. Ya. Huwa ini domir untuk mudzakkar, jenis mudzakkar berjumlah mufrad tunggal. Begitu juga dengan hiya. Hiya domir untuk mu'annas mufrad. Hiya domir untuk berjenis mu'annas dan mufrad. Seperti itu. Ustazah, izin bertanya. Berarti walaupun katanya itu bukan menunjukkan kata nama laki-laki maupun nama perempuan gitu seperti kitab, itu kan menjawabnya pakai huwa ya Ustazah. Ya, kenapa kok memakai huwa? Di sini ini karena di sini Alkitabu ini adalah termasuk isim mudzakkar. Muzakkar. Kalau ada tak marbutoh baru Isim mu'annas ya. mu'annas. Makanya di sini jawabannya dari ainal kitabu memakai huwa. Huwa alal maktabi. Dan kalau wa aina sa'atu ini kan isim mu'annas karena dia ada berakhiran dengan tak marbutoh. Maka dia jawabannya memakai hiya. Karena isim mudzakkar maupun mu'annas ini nanti ada mudzakkar secara hakiki, ada mudzakkar secara majazi. Insya Allah akan kita bahas di pekan selanjutnya ya.
Baik Ustazah, jazakillah khair. Amin wa iyaki. Insya Amin, Allah. Ustazah. Insya Allah. Insya Allah Ta'ala. Naam. Karena ini waktu sudah menunjukkan di sini jam 9:47. Naam. Ana akhiri dulu sampai di sini ya. Nah, Ustazah. Nah, insya Allah nanti ada file yang Ana kirimkan di grup, bisa di print atau mungkin mau kalau untuk ngeprintnya susah bagi yang terkendala tidak bisa ngeprint, bisa dibaca dan disalin, dicatat di bukunya ya teman-teman. Ya, baik. Nah, Ustazah. Supaya nanti bisa memahami tentang apa yang akan kita bahas di pekan selanjutnya. Insya Allah. Nah, Insya Allah. kita akhir sampai di sini. Untuk tugas nanti akan Ana share di grup ya, supaya tidak banyak yang bertanya lagi. Tolong dibaca apa yang ada info di grupnya dengan teliti ya teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillahu khairan Ustazah. Jazakallahu khairan Ustazah.